Oke, kita kontrak kuliah dulu ya, nanti akan saya absen satu-satu. Saya share dulu, ini matikan dulu. Oke, kita akan bahas kontrak kuliahnya. Biasanya kalau di kontrak kuliah itu yang dibahas yang pertama adalah penilaian. Oke, nah di sini penilaiannya itu ada mulai dari kehadiran, kemudian yang kedua adalah tugas ya, yang kedua adalah tugas, kemudian yang ketiga adalah UTS, yang keempat adalah UAS. Oke, nah untuk di semester 1 kemarin saya kasih bobot kehadiran di sini adalah 30%, kehadiran itu 10%, tugas itu 30, UTS dan UASnya 30. Nah, tetapi untuk di kalkulus 2, karena ini adalah ujung tombak untuk mata kuliah dasar, jadi mata kuliah berikutnya itu ujung tombaknya ada di kalkulus 2. Nah, kalkulus 2 ujung tombaknya ada di mana? Di kalkulus 1. Kalau kalian belum bisa memahami di kalkulus 1-nya, nanti kalian akan kesulitan di kalkulus 2-nya. Jadi, sebelum masuk di pertemuan minggu depan, silakan kalian agak direview sedikit untuk materi-materi di kalkulus 1-nya. Seperti turunan dan juga integral, ya. Kalau di kalkulus 1-nya nanti kalian masih kesulitan, di kalkulus 2-nya tambah kesulitan, ya. Nah, oke, untuk kehadiran di sini ini sudah by system, maka di sini adalah 10%. Ya. 10%. Kemudian di sini saya kasih untuk tugas ini hanya 20%. Ya, kemudian UTS-nya di sini ini sisanya 70 ya, berarti ini 35% dan ini 35%. Nah, untuk UTS ini materinya adalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kemudian untuk UAS ini dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Oke. Nah, sekarang yang paling penting saya sampaikan terlebih dahulu sebelum saya bahas untuk tugas UTS dan UAS, karena sekarang ini perkuliahannya online ya. Jadi untuk mempermudah itu seperti ini. Untuk mempermudah kita belajar secara online dan semua itu tercapai, saya juga nggak mau 3 SKS itu online full. 3 SKS itu setara dengan 150 menit. 150 menit itu adalah 2,5 jam. Saya nggak mau online full ya. Tetapi satu SKS-nya itu saya minta kalian belajar terlebih dahulu. Jadi pada saat pertemuan dengan saya itu di kepala kalian itu udah ada isinya. Apa yang mau ditanya, apa yang mau dibahas. Kemudian latihan soal itu bisa kita lakukan pada saat pertemuan. Nah, bagaimana caranya ketika sebelum pertemuan itu kalian belajar dulu? Nah, di sini saya arahkan, nanti saya share setiap mau pertemuan itu materi-materi yang harus kalian kuasai, harus kalian pelajari. Nah, saya akan share di Teams, nanti bentuknya seperti ini. Kalau yang di semester lalu, saya contohkan yang di semester sebelumnya. Oh, nih di kalkulus kelas T. Jadi saya ada channel YouTube yang isinya adalah materi-materi kuliah saya semuanya.
Nah, seperti ini. Nanti akan saya share begini. Materi 1 pertemuan 9. Nah, berarti kalau untuk materi pertemuan 9, saya akan share 1 minggu sebelum pertemuan dimulai. Jadi kalian tonton, kalian gak hanya membaca, kalian menonton, mencatat. Nah, pada saat pertemuan, kalian kan bisa tanya bagian mana yang kalian kesulitan. Bagian mana yang kalian gak paham. Nah, itu bisa kalian tanya. Kemudian pada saat saya kasih kuis atau saya kasih latihan, kalian sudah punya modal. Jadi pertemuan kita nanti jadi efektif. Jadi kalian nggak cuma hanya mendengarkan penjelasan saya, belum tentu sinyal itu bagus. Belum tentu sinyalnya itu lancar. Jadi biar saya nggak ngulang-ngulang materi itu ketika di pertemuan, kalian tonton dulu materinya, kalian catat, kalian laporkan ke saya kalau sudah nonton. Ya. Nah, di sini nanti saya bagi-bagi untuk pertemuan minggu depan kan pertemuan kedua, berarti materi yang pertama nanti akan saya share. Nah, kalian hanya perlu menonton yang saya share itu. Kalian benar-benar pahami. Gitu ya. Nah, ini nanti berkaitannya dengan tugas. Nah, oke. Ini untuk kehadiran itu caranya saya belajar online. Jadi 3 SKS itu, 1 SKS-nya kalian belajar sendiri, 2 SKS-nya kita pertemuan. Kalau kalian nggak ngikutin teknik belajar yang saya sampaikan, saya nggak bisa menjamin bahwa kalian akan maksimal hasilnya. Memang pada saat tahun ini masih online, tapi kan tahun-tahun ke depan bisa saja offline. Kalau kalian ketinggalan materi dasarnya, materi yang inti di semester-semester depan, kalian akan kesulitan. Ya, oke. Ini untuk kehadiran dan sistem pembelajarannya. Yang kedua adalah tugas. Nah, tugas di sini, ya, ini berkaitan dengan setiap materi yang akan saya share. Jadi yang pertama adalah upload bukti bahwa kalian sudah menonton. Artinya kalian sudah memenuhi tugas 1 SKS. Plus catatan materinya. Ya, tugasnya hanya seperti itu. Saya nggak meminta kalian, saya nggak memberikan kalian tugas untuk mengerjakan soal. Mengerjakan soal itu nanti bentuknya adalah latihan. Karena kalau saya kasih tugasnya soal, misal saya kasih 1 atau 2 soal, itu udah pasti satu kelas jawabannya sama semua. Ya, nah buktinya seperti ini. Jadi saya itu setiap pertemuan 9, ini kan ada pertemuan 9, ada materi 2, ada materi. Nah, berarti di sini ada nanti tugas pertemuan 9. Nah, di sini nanti ada asesmennya, kalian bisa upload. Jadi kalian upload buktinya dan juga upload catatan yang sudah kalian catat. Jangan lupa ditulis namanya ditulis tangan, jangan diketik. Ya. Jangan diketik, tulis tangan, karena kalau ketik nanti bisa di crop sama temen yang lain. Oke, nah itu untuk tugasnya. Jadi ada setiap, jadi gini, minggu depan kan pertemuan kedua. Jadi nanti saya kasih tuh namanya gini tuh tugas pertemuan kedua. Berarti di sini nanti judulnya kalau materinya ada 2 video, saya tulis materi 1 pertemuan 2, materi 2 pertemuan 2. Tapi kalau hanya 1 berarti materi pertemuan 2 gitu. Kalau ada 3 video kan video di YouTube itu saya nggak buat panjang-panjang. Pasti yang nonton juga kan jenuh. Saya buat paling maksimal itu kalau video yang awal-awal dulu maksimal itu 30 menit. Gitu. Nah, di situ ada penjelasannya, ada latihan soalnya, ada contohnya. Kalian bisa nonton. Terserah kan nontonnya, saya kasih waktunya 1 minggu. Kalian mau malam, mau pagi, mau sore, mau pokoknya pada saat pertemuan minggu depan itu usahakan kalian sudah nonton gitu. Jadi di kepala itu ada modal. Ada modal untuk bertanya. Ya. Nah, itu untuk tugas. Kemudian UTS. Nah, UTS
ini nggak jauh beda sama yang diberikan sama Bu Titik mungkin ya. Kalau saya UTS masing-masing mahasiswa mendapatkan 2 soal. Nah, 2 soal itu semua mahasiswa berbeda. Nah, UAS juga sama begitu konteksnya. Oke, nah kalian nanti bisa mengunjungi channel saya di sini nih. Namanya Lentera Matematika, ini isinya matematika semua mata kuliah yang saya ajar. Begitu untuk kontrak kuliahnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang kurang sepakat silahkan disampaikan. Oh ya, untuk tugas itu diuploadnya maksimal pada saat pertemuan kita. Jadi minggu depan hari Selasa jam 8 itu usahakan semua sudah upload, sudah menonton, sudah mempelajari ya. Nah, jadi kalian tuh benar-benar punya modal untuk bertemu saya itu punya modal gitu. Jangan sampai kepalanya kosong. Jadi kalian tuh nggak jenuh gitu. Kuliah online itu jadinya nggak jenuh. Karena kalau kalian belum paham terus penjelasan di online-nya tidak sinyalnya putus-putus, kalian yang akan rugi. Gitu, oke? Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait kontrak kuliahnya. Silakan, mumpung ada sesi tanya jawab. Permisi Bu. Oh ya. Izin bertanya, nama saya Terry Dodos Ibu Ea dengan NIM 2020 11 Coba dibuka videonya, biar saya lihat. Bentar Bu. Oke Terry, silakan Terry. Izin bertanya Bu, mengenai tugasnya. Tugasnya itu kan Ibu bilang dicatat dan bukti menonton video. Bukti menonton videonya seperti apa Bu? Atau kita foto sambil nunjukin nonton atau gimana Bu? Oh enggak, jadi kalau kalian buka YouTube di handphone itu kalau kalian klik foto kalian itu nanti ada pilihan waktu tonton dan itu akan muncul grafiknya gitu. Nah grafiknya itu akan menunjukkan berapa menit kalian menonton. Nah tapi kan saya maunya kalian juga mencatat. Jadi apa yang saya jelaskan di video itu kalian catat. Jadi ketika ada miss atau di bagian mana yang saya salah kalian tahu gitu. Saya tahu di beberapa video itu ada bagian yang salah dan sebelumnya mahasiswa sebelumnya sudah ada yang komen gitu. Ibu bagian ini ada yang salah dan saya menerima itu gitu. Karena saya bikinnya juga itu. Jadi itu ada kok di situ kita bisa lacak berapa menitnya nontonnya. Ntar dulu. Tapi kalian nontonnya di handphone di televisi di handphone. Kedengeran nggak? Patah-patah suaranya Bu. Oh ya. Patah-patah. Wait. Jadi kalau misalkan kalian nontonnya di laptop, setelah itu buka lagi di handphone. Karena yang bisa kelihatan grafik waktu tontonnya itu adanya di handphone, tapi dengan akun yang sama. Coba. Tunggu. Saya contohkan dulu nih. Ini kelas apa? Oh nih. Saya buka dulu di handphone. Share screen-nya. Close. Bagikan. Kelihatan ya?
Kelihatan, Bu. Nah, gini. Nih, masuk. Ini kan akun saya nih. Buka. Ini yang pojok kanan atas. Pojok kanan atas kan ada foto saya nih. Nih. Nah, ini ada waktu tonton. Nah, di sini ada grafiknya. Ini hari ini saya nggak nonton berarti 0. Nah, nanti di screenshot nih yang ini yang ada grafiknya. Jadi sebelum mulai kalian bersihkan dulu. Halo, mati. Ini kan ada setelan tuh di bawah nih. Nah, ini bersihkan dulu. Ini hapusin. Nah, ini dihapusin, maka di sini akan 0. Balik lagi ke sini. Terus ini, nah di sini akan 0. Tapi kalau kalian sudah menonton, ini nanti ada grafiknya dan ada berapa menit. Kalau video saya totalnya satu video itu 30 menit, maka di sini ada 30 menit. Kalau kalian hanya menonton 5 menit, berarti kalian belum memenuhi materi yang saya minta. Gitu ya. Jadi adanya di sini. Kalian klik fotonya dulu. Ini foto yang sebelah kanan atas. Nanti muncul di sini. Nah, nanti ini ada grafiknya. Ini yang harus kalian screenshot, grafik sama ininya nih. Klik yang history tontonan. Nah, ini. Nanti di bawahnya baru catatan materinya. Gitu. Kalau saya sarankan nontonnya di laptop ya, jadi tulisannya jelas. Karena itu angka integral gitu. Nah, nanti setelah nonton baru dibuka di handphone. Kalau nontonnya di handphone, saya takutnya kalian juling matanya nanti. Karena itu tulisan saya itu angka semua. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan yang mau tanya lagi. Udah jelas siapa nanti namanya Terry ya? Terry. Ya, permisi Bu. Jadi Ya. kalau kan itu berarti harus dihapus dulu ya Bu historinya biar itu jelas kalau yang video yang ditonton itu channel YouTube Ibu ya Bu. Betul. Ya kalau misalkan beda hari atau beda minggu kan nggak masalah. Oh. Kalau mau dibersihkan dulu ya monggo. Kan gini Bu, kan mungkin Ibu kan ngasih waktunya seminggu. Ya. Terus mungkin ada dari teman-teman di sini yang belajarnya nyicil Bu, gitu. Itu Oh ya gimana Bu? silakan, nggak apa-apa. Jadi story tontonannya kan otomatis setiap harinya dihapus Bu. Oh kalau misalkan videonya 30 menit ditonton 1 minggu, yakin mau ditonton seminggu? Emang materinya nyambung? Maksudnya siapa tahu kan Bu ada kegiatan dia jadi dikit-dikit belajarnya gitu. Kalau saran saya gini, satu video itu materinya nyambung. Jadi kalau misalkan kalian nontonnya awalnya 5 menit, kemudian 10 menit, khawatirnya kalian nggak paham gitu. Jadi kalau misalkan satu materi pertemuan itu ada 3 materi, ada 3 video, barulah dicicil satu video. Nah nggak apa-apa, nanti di screenshot barengan semuanya, tiga-tiganya baru di screenshot nggak masalah. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah sangat jelas. Ya kalau mau dicicil 15 menit sih nggak masalah. Nah nanti baru di screenshot barengan kayak tadi. Kalau sudah semua selesai materinya baru di screenshot. Oke, Terry? Ya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Karena kalau semuanya sudah kita sepakati hari ini, di berikutnya kalau masih ada mau yang bertanya kontraknya atau nggak setuju, saya nggak bisa ini ya, harus deal hari ini. Halo Bu. Oh ya,
Waalaikumsalam. Oh, ada Tarisa. Silakan Tarisa, dibuka videonya biar saya lihat. Oke. Izin bertanya Bu, untuk Ya. pengumpulan format pengumpulannya itu bentuk apa ya Bu? Boleh PDF, boleh Word. Kalau misalkan foto, mending dipindahin dulu ke Word dijadikan satu. Jadi jangan dipecah-pecah karena ya tahu sendiri lah ya. Kalau misalkan kita buka satu file aja di Teams, itu loadingnya agak lumayan lama. Jadi untuk mempermudah saya juga membuka itu file, diusahakan dijadikan satu file, dipindahin aja dulu ke Word-nya. Gitu, difoto ya, difoto, pindahin ke Word. Karena kan itu ada beberapa foto, nanti ada foto materi-materinya, tulis catatan materi, dan juga tadi kalian nontonnya itu berapa menit. Jadi biar saya nggak bukanya beberapa kali, lebih baik satu kali buka tapi kelihatan semua gitu. Boleh di Word aja, boleh di PDF kan. Gitu ya, Tarisa. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain, silahkan. Silakan. Kalau masih mau bertanya, kita mulai kuliahnya minggu depan kok. Hari ini saya hanya mau kontrak saja. Izin bertanya Bu. Oh ya, silahkan. Perkenalkan nama saya Teridoros Ibu Ea. NIM 2020 11 345. Mau bertanya Bu mengenai apa namanya? Materinya. Kan materinya dikasih seminggu sebelum apa namanya? Hari H aja. Betul. Ya, kan ini kita minggu pertama ini kan masih kontrak belajarnya. Terus untuk minggu depannya materinya Ibu kasihnya mulai hari ini ya Bu? Atau minggu depan? Betul. Baru hari ini. Berarti hari ini nanti tugasnya udah mulai jalan hari ini ya Bu? Betul. Kalian terserah mau langsung ditonton terus langsung diupload atau nunggu nanti. Yang penting jangan sampai kelewat. Ya. Untuk materi pertamanya Bu, nanti akan Ibu share? Ya, saya share. Kita belajar pertamanya itu turunan fungsi dua variabel atau lebih dari sini. Turunan fungsi dua variabel atau lebih. Nah, gini, di kalkulus 2 ini materinya itu ya, turunan fungsi dua variabel atau lebih dan teman-temannya, kemudian integral lipat. Integral lipat itu integral lipat 2 dan lipat 3. Nah, ini sekalian saya kasih gambaran. Kalau di turunan di kalkulus 1 itu turunan fungsi satu variabel ya. Ini sekalian nanti kalau kalian masih belum paham yang turunan yang di kalkulus 1, silakan dibuka lagi. Ya, ini turunan fungsi satu variabel. Ini hanya gambaran. Kalau fungsi satu variabel itu kan fx sama dengan misalkan x kuadrat, ya, variabelnya satu kan. Kalau di turunan turunan fungsi dua atau lebih variabelnya, fungsi dua variabel atau lebih, kalian akan bertemu variabelnya ini tuh 2 atau 3. F, X, Y misalkan di sini X, Y kuadrat. Nah, gimana turunannya? Kalau yang 3 variabel ya berarti X, Y, Z. Ya kan, misalkan X kuadrat Y, Z pangkat 3. Ini yang kita akan pelajari yang di sini sekarang ya. Jadi kalau memang ada yang merasa di kalkulus 1-nya belum paham, belum tuntas, silahkan dibuka lagi. Lihat di channel saya juga ada di sini banyak. Waalaikumsalam. Nah, di sini itu ada nih turunan fungsi inverse trigonometri, turunan fungsi trigonometri. Silakan dibuka lagi materinya. Ya. Karena kita belajarnya ini lanjutan dari kalkulus 1. Nah, integralnya
integralnya kita bermain di lipat 2 dan lipat 3. Nah, kalau di integral yang satu variabel, integral yang variabel satu variabel, itu kan hanya integral x dx ya kan, atau integral y dy. Nah, tapi kalau yang untuk dua variabel itu lipatnya 2, integral lipat namanya. Integral lipat, ada lipat 2. Kalau lipat 2 ya integral x y kuadrat dx dy misalnya. Kalau integral lipat 3 bagaimana? Ya, cacingnya jadi 3. Integral lipat 3. Ada koordinat-koordinatnya. Integral x kuadrat y z dx dy dz. Ini yang akan kalian pelajari. Nah, bagaimana kalau yang di dasarnya di sini kalian belum kuat? Nah, itu yang saya khawatirkan. Ya. Nah, di sini nih dasarnya ini. Nah, ya. Jadi sebelum kalian buka yang materi yang kalkulus 2, silakan diulang-ulang lagi. Yang kalkulus 1-nya di sini sudah ada videonya, bagian mana yang kalian belum paham, silakan dibuka lagi. Karena kan nggak mungkin saya ngulang lagi di kalkulus 1-nya. Jadi kalian cari sendiri. Ya. Oke, Terry Dudu. Ya Bu, jelas Bu. Hmm. Terima kasih Bu. Nah, itulah gambarannya. Turunannya variabel 2, 3 ya. Kemudian integralnya lipat 2, lipat 3. Jadi untuk lipat 1 dan turunan fungsi satu variabelnya silahkan dikuatkan dulu sebelum kalian memahami untuk yang kalkulus 2-nya. Tapi tetap ya hari ini saya share materi yang kalkulus 2-nya biar kalian nanti sambil meraba-raba sedikit. Kalau memang ada bagian yang kalian lupa di kalkulus 1-nya, silakan dibuka lagi. Kan kalian ada bukunya juga ya, silakan dibuka lagi. Atau kalau nanti minggu depan masih ada yang nggak paham di kalkulus 1-nya, boleh ditanya. Kalau saya sih nggak ngulang, tapi kalau kalian bertanya akan saya jawab. Begitu. Oke? Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, ini ada yang mau saya sampaikan lagi, sebentar ya. Jadi nanti di sini. Nah, nanti kalau kalian mau buka materi-materi yang saya share adanya di sini. Nah, di kelas materi. Jadi nanti kan kalau saya menjelaskannya kan pakai PPT gini nih, saya tulis, nanti akan saya save, langsung saya share lagi. Saya share di sini. Setiap pertemuan. Gitu, oke, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Oh ya, silahkan. Eliezer. Ya kan? Nyalakan dulu dong videonya. Oke. Sudah nyala belum ya? Ya, udah. Udah ya. Izin bertanya Bu, kalau untuk kalkulus 2 ini apakah ada diktat atau buku yang harus dimiliki ya Bu? Terima kasih. Saya belum tahu. Coba nanti saya tanya sama yang lain dulu ya. Nanti kalau yang lain ada, nanti saya share. Kalau kalian mau pakai, silahkan. Ada juga kok buku yang beredar di pasaran itu, namanya Kalkulus dan Analitik Geometri kalau nggak salah. Nah, itu yang jilid 2, tapi kalau yang jilid 1 itu untuk kalkulus 1, kalau jilid 2 itu untuk yang kalkulus 2. Tapi kalau yang yang beredar di pasaran umum itu kalkulus secara umum. Jadi materinya banyak, makanya bukunya tebal-tebal. Nah, tapi kalau yang yang mungkin yang dipakai Bu Titi kemarin ada ya. Nanti saya coba gitu. Kalau buku saya mempersilahkan kalian mau pakai buku apa aja bebas ya. Dan kalau ketika menemukan sesuatu yang dari buku itu kalian nggak paham, silahkan ditanya saja. Gitu ya, Eliezer.
Saya nggak membatasi kalian harus pakai buku apa, tapi bebas. Kalau namanya mahasiswa, harusnya sih punya pegangan buku apa gitu. Tapi karena buku kalkulus itu banyak, ya namanya juga kadang beda-beda. Ada kalkulus geometri dan analitik, ada buku misalkan matematika teknik dasar, itu juga sama sebetulnya matematikanya. Gitu. Oke, Eliezer. Oke. Silakan, ada lagi nggak yang mau bertanya? Sambil saya absen ya. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. On cam dulu ya, Bu ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Novel Firobani dengan NIM 2012-1256. Ya. Berarti nanti teknis pengumpulannya di assignment Teams atau di file Teams ya, Bu? Oh, pengumpulannya di assignment. Kalau ini hanya untuk materi-materi yang saya sampaikan pada hari itu. Seperti ini nih, kontrak kuliah ini nanti saya PDF-kan, kemudian saya share di sini sebagai materi pertemuan 1. Tapi kalau untuk tugasnya selalu di assessment sini. Nah, untuk di assessment, kalau pengumpulannya sebelum jadwal yang saya tentukan itu dapat nilainya 100. Tapi setiap ada keterlambatan berapa menit atau berapa jam itu saya kurangin. Dan itu akan berpengaruh di nilai tugas. Ya. Nanti akan berpengaruh di nilai tugas. Nah, di sini sekalian saya jelaskan, ini 10%, 20%, 35%. Jadi gini, kalian harus punya target berapa nilai yang harus kalian capai di akhir semester nanti. Nah, jadi gini, kehadiran itu adalah 10% ya. Kalau kalian hadir terus, berarti kan nilainya 100 ya, berarti 10% kali 100. Nah, ini udah 10. Kemudian tugas. Misalnya, ternyata kalian nggak ngumpul nih 1 kali. Berarti kalau misalnya total asesmennya itu semuanya ada 14, kalian hanya mengumpulkan 13, berarti kan 13 per 14 kali 100. Nah, berapa ini? Berapa tuh nilai tugas kalian? Kalau misalkan nanti total asesmen terakhir itu semuanya adalah 14 untuk tugas. Nah, berarti ternyata kalian hanya lupa nih yang satu nggak ngumpulin. Berarti kan hanya 13. Nah, berarti 13 dibagi 14 kali 100. Nah, ini itu 92 komaan, berarti ya 93 lah. Nah, berapa nih 20%-nya? Oh, slideshow-nya ketutup ya, sorry. Oh alah, oke, saya share dulu. Saya udah nulis. Nah, misal gini. Nah, tadi kan kita taruh kehadirannya 10% ya. Nah, 10%. Kalian hadir terus nih. Berarti 10 nilainya. Kalian udah punya tabungan 10. Kemudian tugas. Tugas itu nanti terakhir saya lihat berapa total asesmen yang saya berikan. Kalau misalnya total semua asesmennya 14, berarti di sini penyebutnya 14. Kalau kalian hanya mengumpulkan 13, ternyata yang satu lagi itu lupa, misalnya, oh saya lupa nih, gitu misalkan. Berarti kan cuma 13. 13 per 14 kali 100. Ini kurang lebih 92 atau 93 gitu. Nah, saya taruh aja 93. Berarti ini 20%-nya kurang lebih 18 ya, 18 apa 19 ya? 19. Nah, ini kalian udah punya nilai berapa nih? 29. Sekarang UTS. Nah, UTS-nya itu adalah 35%.
Berapa kira-kira nilai UTS? Nilai UTS-mu kemarin berapa di kalkulus 1? Berapa misalnya? 78. Oke, saya taruh ya misalnya 78. Oke, berapa tuh? 35% dari 78. 27, Bu. 27 ya. Nah, ini totalnya berapa nih? 56, Bu. 56. Nah, sekarang tinggal UASnya. Berarti kalian harus punya target. Nilai UASnya itu kan 35%. Jadi 35% ini dikali berapa biar di sininya tuntas? Berapa? Nilai mana ya? Persentase nilai ya. Coba persentase nilai. Oh, nih. 76 misal kalian mau dapat nilai B, berarti 72 sampai 75. Makasih Pak Agus. 72 sampai 76 lah ya. 76 udah A nih, oke. 72 sampai 75. 72 sampai 75 ini B. Misal kalian mau target B, berarti kurang berapa nih dari 56? 72 deh, biar jadi 72. Kurang berapa angka? Berapa? 16. Nah, berapa di sini nilaimu biar jadi 16? 35% dari berapa yang hasilnya 16? Nilai dasar 30. Coba 25. 46, Bu ya. Dari 25. Oh, nilainya 46 maksudnya. Oke, Iya. coba. Nah, betul. Nah, di sini nilaimu harus 46. Ini nilai yang harus kalian capai. Ini di UASnya. Ini kalau nilai UTS-mu segini. Kalau nilai UTS-mu 50 misalnya, berarti kalian harus hitung lagi. Di sini targetmu berapa biar lulus. Semua mata kuliah saya jelasin seperti itu. Jadi pada saat UTS, kan udah ada nilai UTS tuh. Tugas juga kalian bisa ngitung sendiri berapa kali kalian submit, berapa kali nggak submit, dan berapa kali terlambat. Kalau terlambat, anggap aja kamu nggak ngumpulin walaupun sebenarnya ada nilai. Jadi ambil rentang terbawah gitu. Nah, dengan seperti ini kalian tuh punya target. Jadi nggak buta gitu. Kalau punya target, kalian tahu harus seberapa keras kalian harus belajar. Gitu ya. Ini kalau untuk B. Kalau mau A ya berarti naikin lagi nilai UASnya. Gitu ya. Jelas? Oke. Kalau mau ada yang mau tanya lagi silahkan, saya sambil absen. Kok tadi salah kelasnya? Kenapa jadi kelas C? Salah. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau enggak saya absen. Ini salah nih. Udah nggak ada yang bertanya?
Muhammad Zain Ferry. Zain ada nggak Zain? Nggak ada. Fatan Ramayani. Oke, Ahmad Setiadi. Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Oke, Ristri Rahmaning Tias. Hadir, Bu. Joshua Stevi. Hadir, Bu. Yusuf Malik Raharjo. Yusuf Hadir, Malik Bu. Raharjo. Oke, Eliezer Hadir, Bu. Nikel. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Hadir. Muhammad Restu. Hadir. Oh, hadir. Oke. Antonius Janurio. Hadir, Bu. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi. Immanuel. Gak ada. Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Ahad dan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Tarisa Amalia. Tarisa. Hadir, Bu. Maaf, Bu. Oke. Saya. Bidara. Hadir, Bu. Safina Maulida. Hadir, Bu. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Pram Eril. Hadir, Bu. Fauzi Nur Robani. Hadir, Bu. Fauzi Nur. Hadir, Bu. Hadir. Mangaratua Simatupang. Hadir, Bu. Asami Anggraini. Asami. Oke, ada. Kevin Arianto Rumah Horbo. Hadir, Bu. Ali Yahya. Hadir, Bu. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Japarista Tambah Tua. Japarista. Oke. Naufal Lutfi Rabani. Hadir, Bu. Raihan Rahman. Raihan. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Binsar Ricardo Siagian. Binsar. Nggak ada. Siti Nurlita Anggraini. Siti. Hadir, Bu. Hadir. Maulana Fadila Sidik. Hadir, Bu. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bu. Artua Hutagalung. Hadir. Oh, Aritua. Muhammad Sohibul Daksena. Hadir, Bu. Dwi Febrian. Hadir, Bu. Pariski Cornelius. Siap, hadir, Bu.
Mirna Yunika, Hadir, Bu. Ilham Jaya Pratama, Hadir, Bu. Terry Dodo Sibuya, Hadir, Bu. Reza Marwesi. Hadir, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang ketinggalan tadi absennya atau belum saya panggil? Atau ada yang masih mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti setelah nonton jangan lupa di subscribe ya channel saya. Oke, ntar dulu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.